Di Desa Karangjati, Pak Haji Karim dielu-elukan sebagai ulama panutan, dengan sorban putih, tasbih panjang, dan suara lantang soal surga dan neraka. Namun, siapa sangka, di balik jubah kealiman itu tersembunyi nafsu, tipu daya, dan dosa yang tak terbayangkan. Ia memperalat agama untuk memperkosa, memeras, dan memfitnah hingga Tuhan sendiri turun tangan. Apakah kebenaran akan menemukan jalannya? Ataukah dosa akan terus ditutup dengan ayat-ayat suci? Hari itu, langit Karangjati tampak cerah. Awan-awan tipis menggantung manis, seolah ikut menyambut kedatangan seorang tokoh besar. Jalan-jalan desa dibersihkan, gapura masjid dihias kain putih dan hijau, dan ibu-ibu pengajian sibuk memasak nasi tumpeng di dapur balai desa. Anak-anak kecil berlarian sambil membawa bendera kecil bertuliskan, "Selamat datang Pak Haji Karim." Karim, atau yang kini dipanggil dengan penuh hormat sebagai Pak Haji Karim, baru saja kembali dari Tanah Suci. Ia naik haji tahun ini bersama rombongan kloter ketiga dari kabupaten, dan kabarnya selama di Mekah, beliau rajin ibadah, membantu jemaah lain, dan bahkan sempat azan di depan Ka'bah. Cerita-cerita itu menyebar cepat dan jadi buah bibir warga. Sore itu, mobil travel berhenti tepat di depan masjid. Dari dalam mobil, turunlah seorang pria berusia sekitar 55 tahun, mengenakan jubah putih panjang, bersorban, dan membawa tasbih besar melingkar di tangannya. Ia tersenyum lebar, menebar salam, dan menunduk sopan sambil mengangkat tangan, seperti tokoh agama besar yang sudah terbiasa menerima sambutan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ucapnya dengan suara berat, penuh wibawa. "Waalaikumsalam warahmatullah Pak Haji," sahut warga serempak. Tepuk tangan pun menggema. Anak-anak kecil menghambur mendekatinya, mencium tangannya satu persatu. Para ibu menangis haru, para bapak menunduk hormat. Bahkan kepala desa datang membawa bingkisan buah tangan dan mengajak Pak Haji duduk di kursi yang telah disiapkan di teras masjid. "Selamat datang kembali di tanah air, Pak Haji Karim. Semoga menjadi haji yang mabrur," ujar Pak Lurah sambil menjabat tangannya. Pak Haji Karim tersenyum lembut. "Insya Allah, doakan saya tetap istiqomah." Di wajahnya tergurat aura tenang. Sorban putihnya terlihat bersih dan rapi, berkilau diterpa cahaya senja. Tasbihnya terus berputar di jari. Sesekali, ia mengangguk pelan saat warga menyampaikan doa dan selamat. Sesekali juga ia melirik ke sekeliling dengan pandangan tajam, seolah mengukur kekuasaan yang baru saja diserahkan kepadanya oleh rasa kagum masyarakat. Malam harinya, masjid penuh. Karpet baru digelar, kipas dinyalakan, dan pengeras suara dipastikan berfungsi. Malam itu, Pak Haji Karim akan mengisi ceramah perdana pasca kepulangannya dari haji. Tema yang ia pilih, tanda-tanda orang munafik dan azabnya. "Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah," suara Pak Haji menggelegar dari atas mimbar. "Orang munafik itu, bicaranya bohong, janjinya palsu, dan bila diberi amanah, ia khianat. Mereka itu di neraka paling bawah. Jangan kalian kira karena sorban atau jubah seseorang bisa selamat." Jamaah terdiam, sebagian mengangguk, sebagian lagi menunduk malu. Ceramah malam itu sukses besar. Banyak yang pulang dengan mata sembab, merasa tertampar oleh dalil-dalil tajam yang keluar dari mulut Pak Haji. Namun tidak semua pulang dengan hati tenang. Buningsih, seorang janda beranak 3, malam itu duduk di barisan paling belakang. Ia diam-diam memperhatikan sorban putih Pak Haji, dan dalam hatinya, ia merasa ada yang aneh. Ia pernah mengenal Karim, jauh sebelum pria itu jadi haji. Dulu, ia adalah pemilik toko sembako kecil yang sering terlilit utang, kadang suka menipu timbangan. Tapi entah bagaimana, nasibnya berubah drastis setelah beberapa tahun. Tiba-tiba Karim jadi tokoh agama, dekat dengan pejabat, dan kini pulang haji sebagai ustaz terhormat. Apa bisa orang berubah secepat itu? Gumam Buningsih pelan, hampir tak terdengar. Beberapa hari setelah itu, kehidupan Pak Haji Karim berubah drastis. Ia jadi rujukan warga.
Orang datang menanyakan masalah rumah tangga, minta fatwa, minta doa untuk usaha. Bahkan ada yang membawa air putih supaya didoakan langsung olehnya. Ia juga mulai mengatur alokasi dana zakat di desa, katanya, agar lebih tepat sasaran. Warga percaya. Apalagi setiap kali ia bicara, selalu membawa-bawa nama Allah dan Rasul. Siapa yang berani melawan? Tapi di balik pintu rumahnya yang besar dan megah itu, Karim menyimpan sisi lain dari dirinya. Ia memanggil para janda dengan alasan pendataan zakat, tapi yang diminta bukan hanya data diri. Kadang ia minta foto, kadang minta datang malam-malam dengan alasan butuh konsultasi spiritual. Beberapa janda bingung, tapi tak berani menolak. Siapa yang tak takut pada tuduhan membangkang pada ulama? Di desa kecil seperti Karangjati, omongan satu orang bisa menentukan hidup dan matinya seseorang. Suatu sore, Karim memanggil Bu Ningsih. Datanglah nanti malam, habis Isya. Saya rasa kamu terkena gangguan jin batin, katanya dengan nada serius. Harus segera diruqyah. Bu Ningsih bingung, tapi takut. Ia tahu betul siapa Karim sebenarnya. Tapi kini, ia bukan sekadar Karim. Ia adalah Pak Haji Karim, yang bisa menjungkir balikkan hidup seseorang hanya dengan satu kalimat. Dia tidak taat agama. Malam itu, angin terasa dingin. Langit mendung. Burung hantu bersuara di kejauhan dan saat Bu Ningsih melangkah masuk ke rumah besar itu dengan tubuh gemetar, ia tidak tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rumah Pak Haji Karim menjulang paling megah di antara rumah warga lainnya. Pagar besi hitam dengan ukiran kaligrafi emas, halaman luas yang diisi tanaman hias mahal, dan lampu gantung di teras yang selalu menyala terang setiap malam. Siapa sangka, rumah semegah itu dulunya hanya warung kecil yang nyaris bangkrut karena ulah Karim sendiri yang kerap menipu pembeli. Namun sejak ia hijrah, semua berubah. Ia menjadi sosok alim, mendadak bisa berdakwah, dan mulai muncul di pengajian-pengajian. Warga desa yang polos, terutama yang haus akan panutan, mulai mendekat. Tidak lama setelah itu, ia naik haji, dan sejak itulah gelarnya berubah. Pak Haji Karim. Malam itu, Bu Ningsih datang dengan langkah ragu. Ia mengenakan kerudung lebar dan baju gamis sederhana. Jantungnya berdegup tak karuan. Rumah itu terlalu sepi untuk ukuran rumah besar. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada istri yang menyambut di depan pintu. Karim memang sudah lama bercerai dan tinggal sendirian. Assalamualaikum. Suara Bu Ningsih nyaris tenggelam oleh suara hatinya sendiri. Tak lama, pintu dibuka. Waalaikumsalam. Masuk, Bu Ningsih. Suara Pak Haji terdengar dalam dan ramah. Tapi ada nada aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Di ruang tamu, hanya ada satu lampu remang-remang menyala. Dindingnya dipenuhi foto-foto Karim di tanah suci dan lukisan kaligrafi besar. Aroma dupa, bercampur minyak kasturi memenuhi ruangan, menyesakkan dada. Silakan duduk. Insya Allah malam ini kita mulai ruqyah batin. Jangan takut. Ikhlas saja. Ini semua untuk kebaikan panjenengan, ujar Karim sambil tersenyum tipis. Bu Ningsih mengangguk pelan, walau dadanya kian sesak. Ia ingin pergi, tapi sudah terlalu terlambat. Keesokan paginya, Bu Ningsih keluar dari rumah Pak Haji dengan langkah gontai. Matanya kosong. Pipinya basah, entah oleh air mata atau sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ia berjalan cepat pulang, lalu mengunci pintu rumahnya rapat-rapat. Sejak hari itu, Bu Ningsih tak pernah lagi ke masjid. Bahkan, ia jarang keluar rumah. Warga bertanya-tanya, tapi tak ada yang berani menyelidiki lebih jauh. Beberapa hanya bergumam, mungkin Bu Ningsih sedang banyak masalah. Yang lain berkata, mungkin dia sedang dalam masa ruqyah, disuruh menyendiri dulu. Tapi hanya Bu Ningsih yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dan hanya Pak Haji Karim yang yakin, rahasianya aman. Karim semakin aktif berdakwah. Ia mulai mengisi ceramah di desa tetangga. Ia bicara soal akhlak, soal neraka, soal perempuan yang harus menjaga aurat dan ketaatan. Warga semakin percaya. Setiap kata-katanya seperti sabda. Ia selalu membawa tasbih besar di tangan kanannya,
dan sorban putihnya kini menjadi semacam simbol kehormatan. Kalau Pak Haji yang bilang, pasti benar. Kalimat itu jadi mantra di telinga warga. Sementara itu, di balik layar, Karim mulai menyusun daftar janda-janda yang akan dibantu dengan dana zakat. Namun kenyataannya, tidak satupun dari mereka benar-benar mendapatkan bantuan. Sebaliknya, mereka dijebak dengan dalih pendataan, diajak berobat spiritual, dan diberi nasihat agama yang sebenarnya hanya kedok. Sebagian dari mereka memilih diam, sebagian lagi takut. Tapi ada 1-2 yang mulai merasa curiga, walau belum berani bicara. Di sisi lain, beberapa pemuda desa mulai resah. Salah satunya adalah Yanto, pemuda pengangguran, tapi punya kepekaan tinggi terhadap kejanggalan. Ia sering melihat janda-janda keluar dari rumah Pak Haji dalam keadaan aneh, mata sembab, jalan terhuyung, bahkan ada yang terlihat seperti menangis. Diam-diam. Ada yang nggak beres sama Pak Haji itu, bisik Yanto pada kawannya Doni. Gila lo, Ton. Mau dilaporin ke siapa? Dia itu orang suci sekarang. Salah ngomong dikit, lo bisa dikafir-kafirin. Jawab Doni, separuh bercanda, separuh takut. Tapi Yanto tak tinggal diam. Ia mulai mencatat kejadian-kejadian yang menurutnya janggal. Siapa saja yang dipanggil ke rumah Pak Haji? Jam berapa mereka masuk dan keluar? Ekspresi mereka. Semua ia tulis rapi di buku kecil, yang kemudian ia sembunyikan di bawah kasur. Namun, semua itu tercium oleh Karim. Entah bagaimana, informasi soal Yanto sampai ke telinganya. Dan ketika Karim murka, ia tidak menunjukkan amarah di depan umum. Ia merencanakan sesuatu. Beberapa hari kemudian, rumah Yanto digeledah. Polisi datang membawa surat perintah penangkapan. Alasannya, Yanto dituduh menyimpan video-video porno dan menyebarkan fitnah soal tokoh agama. Tak ada bukti kuat, tapi dengan sedikit dorongan dari orang dalam, Yanto digiring ke kantor polisi. Doni, yang melihat semuanya, hanya bisa terdiam ketakutan. Lihat kan, Don, dia mainnya bukan kaleng-kaleng, ujar seorang tetangga lirih. Karim hanya tersenyum dari beranda rumahnya. Tasbihnya berputar lambat, sorban putihnya berkibar tertiup angin sore. Kadang, yang terlihat suci, justru yang paling kotor, bisik Doni dalam hati. Tapi seperti yang lain, ia memilih bungkam. Karena di desa ini, suara yang melawan Pak Haji tak akan pernah terdengar. Setiap malam Jumat, Masjid Desa Karangjati selalu penuh. Para lelaki duduk bersaf-saf di dalam, sementara ibu-ibu dan anak-anak mendengarkan dari teras. Suara azan Pak Haji Karim menggema megah, seperti gema dari langit. Lantunannya panjang, penuh tekanan di tiap suku kata, membuat bulu kuduk berdiri. Namun malam itu, suasananya terasa lebih sunyi. Tak ada tawa anak-anak, tak ada obrolan selepas sholat. Sejak Yanto ditangkap, warga mulai merasa ada yang janggal. Tapi mereka tak tahu harus percaya siapa, Pak Haji yang disebut-sebut mulia, atau bisikan nurani yang tak berhenti gelisah. Di dalam rumahnya, Karim tengah duduk di atas sajadah tebal berwarna hijau zamrud. Di sekelilingnya, ada kitab-kitab kuning dan setumpuk amplop berisi uang zakat yang belum dibagikan. Ia tampak khusyuk berdoa, tapi kalau diperhatikan lebih dekat, sorot matanya tak tenang, mulutnya berkomat-kamit. Tapi kalimat-kalimat itu bukan doa seperti biasanya. Tangannya bergetar menggenggam tasbih. Ia menggumamkan nama-nama. Bu Ningsih, Bu Murni, Bu Lastri. Semua sudah patuh, kecuali satu. Satu nama terus mengganggu pikirannya, Bu Ningsih. Sejak malam ruqyah itu, wanita itu berubah. Tidak seperti janda-janda lainnya yang diam dan takut. Bu Ningsih memang tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya, sorot yang penuh luka dan kebencian, menghantui Karim setiap malam. Ia tidak tahu kapan Bu Ningsih akan bicara. Tapi ia yakin, kalau sampai itu terjadi, semuanya bisa runtuh. Karim mencoba menenangkan diri. Ia mengambil air zam-zam dan meminumnya pelan, lalu mengoleskan minyak wangi dari Timur Tengah ke pelipis dan dadanya. Tapi tetap saja, malam itu, tidur tak kunjung datang. Bu Ningsih duduk sendirian di ruang tengah rumahnya. Gelas teh di depannya sudah dingin. Ia memeluk lutut, memandang kosong ke arah pintu. Bayangan malam itu terus berulang di kepalanya. Suara Karim, tangannya, bau tubuhnya,
tekanan di pundaknya saat ia memaksa. Semua itu seperti duri yang tertancap di dada, tak bisa dicabut. Ia ingin bicara. Tapi pada siapa? Pada Pak Lurah. Orang itu malah menyuruhnya sabar, pada ibu-ibu pengajian. Justru mereka yang pertama kali menuduhnya, berprasangka buruk pada ulama. Bahkan ketika ia mencoba cerita pada Bu Lastri, sesama janda yang juga pernah dipanggil Karim, perempuan itu langsung menggeleng keras. "Jangan, Ningsih. Jangan buka suara. Kita ini perempuan. Mau siapa yang percaya? Dia itu Pak Haji." "Bu." Ningsih memejamkan mata. Ada air bening mengalir di pipinya. Ia bukan takut, tapi trauma dan rasa malu yang begitu besar membuatnya lumpuh. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil mengguncang desa. Masjid yang biasanya bersih dan harum, tiba-tiba bau anyir. Warga yang datang untuk salat subuh menemukan jejak darah di dekat mimbar. Tidak banyak, hanya setetes dua tetes, tapi cukup membuat gegar. "Ini darah ayam mungkin," kata Pak Marzuki, marbot masjid. "Bisa juga dari langit." "Azab?" ujar seorang pemuda berbisik. Karim datang tergesa, sorban putihnya sedikit kusut. Ia memeriksa darah itu, lalu langsung berdiri di mimbar. "Saudara-saudaraku, ini adalah ujian. Setan sedang mencoba mengganggu rumah Allah. Tapi jangan takut. Selama kita istiqomah, Allah akan melindungi kita." Warga mengangguk. Tapi sebagian hanya diam, mengamati dengan mata waspada. Hari demi hari berlalu. Karim makin rajin berkhotbah tentang neraka. Ia menyebut-nyebut soal kaum munafik yang suka memfitnah ulama, perempuan penggoda yang mencoba menjatuhkan tokoh agama, dan pemuda durhaka yang menyebar fitnah. Orang-orang tahu siapa yang ia maksud, tapi tak ada yang berani berkata lantang. Yang mereka tidak tahu, Karim sendiri mulai digerogoti ketakutan. Setiap malam, ia mendengar suara pintu berderit meski tak ada angin. Kadang terdengar suara tangisan pelan di dapur. Dan setiap kali ia menatap cermin, ia melihat pantulan wajahnya tidak tersenyum, melainkan membelalak, penuh kemarahan. Ia pernah mencoba membaca ayat-ayat ruqyah untuk dirinya sendiri. Tapi anehnya, setiap kali ia membaca ayat itu, kepalanya terasa nyeri seperti dipukul benda tumpul. "Setan apa ini?" gumamnya sambil memegangi pelipis. Padahal, mungkin saja itu bukan setan dari luar, tapi setan yang bersarang dalam dirinya sendiri, yang selama ini ia pelihara, ia rawat, dan ia biarkan tumbuh subur di balik jubah putih dan tasbih besar. Suatu malam, angin bertiup kencang. Awan menggulung gelap, kilat menyambar di kejauhan. Bu Ningsih berdiri di depan cermin. Ia merapikan kerudungnya. Di tangannya ada amplop berisi surat dan satu foto. "Cukup sudah," bisiknya lirih. Ia masukkan surat itu ke dalam tas, menghela napas dalam-dalam, lalu keluar rumah. Malam itu, ia melangkah ke rumah kepala desa dengan tekad bulat. Sementara itu, di masjid, Karim berdiri di atas mimbar, siap memulai ceramah malam Jumat. Tapi kali ini, dadanya sesak, suaranya serak, tangannya gemetar. Langit mengguntur keras saat Karim mengangkat tangan, dan dalam hatinya, bisikan itu kembali terdengar. "Hari, pembalasan sudah dekat, Karim." Pak Lurah Slamet menguap lebar sambil merapikan pecinya. Pagi itu, ia baru saja duduk di kursi kayu lapuk depan rumah saat seorang anak kecil datang berlari membawa amplop. "Pak Lurah, ini titipan dari Bu Ningsih. Katanya penting," ujar bocah itu sambil menyerahkan surat dan langsung lari sebelum sempat ditanya. Pak Lurah mengernyit. Ia menatap amplop coklat lusuh itu. Tak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan rapi. "Mohon dibaca dengan hati nurani." Dengan alis terangkat, ia membuka surat itu pelan. Matanya mulai membaca baris demi baris, dan wajahnya berubah pucat. Tangan yang tadinya menggenggam amplop, kini bergetar. Surat itu tidak panjang, tapi isinya menghantam seperti palu godam. "Pak Lurah yang terhormat, saya menulis ini dengan air mata dan luka yang tidak terlihat mata.
Beberapa bulan lalu, saya datang ke rumah Pak Haji Karim karena beliau menjanjikan bantuan zakat. Tapi yang saya dapatkan bukan pertolongan, melainkan penghinaan paling keji sebagai seorang perempuan. Saya diperdaya, diintimidasi, dan diperkosa dalam keadaan sadar tapi tak berdaya. Ia menyebut itu bagian dari ruqyah. Saya tahu ini terdengar mustahil, dan saya tidak punya bukti apa-apa selain kehancuran batin saya. Tapi saya tidak bisa diam lagi. Saya tahu risikonya. Saya hanya ingin kebenaran tidak terus-terusan dikubur, demi menjaga citra seorang munafik bersorban. Jika saya hilang atau terjadi apa-apa pada saya, mohon sampaikan surat ini ke pihak yang berwenang. Hormat saya, Ningsih. Pak Lurah menjatuhkan surat itu ke meja. Dadanya naik turun cepat. Ia mengenal Karim sejak lama, bahkan dulu sering ikut pengajiannya. Tapi surat ini bukan fitnah yang dibuat dengan asal. Setiap kalimatnya membawa beban, ada luka nyata di balik tinta yang mengering. Ia berdiri, bingung, ingin menyangkal, tapi nuraninya menolak. Di rumahnya, Bu Ningsih duduk tenang. Wajahnya tak lagi gelisah seperti sebelumnya. Ia tahu apa yang ia lakukan penuh risiko. Tapi malam tadi, ia bermimpi melihat almarhum suaminya tersenyum, memeluknya, dan berkata, "Sudah, cukup diam, Ning. Allah bersamamu." Mimpi itu jadi titik balik. Ia bangkit, dan kali ini tak ada lagi rasa malu. Sementara itu, Karim masih sibuk menyusun jadwal penerimaan zakat di rumahnya. Ia menelpon seseorang. Besok sore, Bu Lastri suruh datang. Bilang ada doa khusus biar anaknya lulus kuliah, ucapnya dengan nada santai. Namun di balik ketenangan suaranya, ada kegelisahan yang terus menekan. Surat dari Bu Ningsih yang belum ia ketahui telah memicu sesuatu di luar kendalinya. Tak lama setelah menutup telepon, ia dikejutkan oleh kedatangan Pak Lurah yang datang tanpa pemberitahuan. "Assalamualaikum Karim," sapa Pak Lurah dengan tatapan tajam. Karim tersenyum ramah, menyambut dengan tangan terbuka. "Waalaikumsalam, Lurah. Ada angin apa?" Tanpa basa-basi, Pak Lurah meletakkan surat itu di meja. "Baca ini." Karim mengambil surat itu, dan ketika ia membaca isinya, wajahnya menegang. Untuk pertama kalinya, sorban di kepalanya tak mampu menutupi keguncangan dalam dirinya. Ia mencoba tertawa kecil. Ini hanya fitnah dari perempuan yang sakit hati. Saya bisa jelaskan semuanya." Pak Lurah berdiri, menatap lurus ke matanya. "Jelaskan ke siapa? Ke saya? Atau ke polisi?" Karim terdiam. Wajahnya berkeringat. Tasbih di tangannya berputar, cepat seperti pelampiasan kecemasan. Pak Lurah menambahkan, "Aku belum lapor siapa-siapa. Tapi kalau ini benar, aku tidak bisa tutup mata. Kita ini pemimpin di desa, bukan penjilat. Jadi kau percaya tulisan seorang janda daripada ucapan seorang haji?" Sergah Karim dengan nada meninggi. Pak Lurah mendekat. "Kalau jandanya cuma satu, mungkin bisa dibilang fitnah. Tapi aku dengar dari warga, bukan cuma Bu Ningsih yang keluar dari rumahmu dengan mata sembab." Karim tercekat. Ia tak menjawab. Pak Lurah pergi meninggalkan rumah itu dengan langkah mantap. Hari berganti. Isu tentang Bu Ningsih pelan-pelan mulai beredar. Tak meledak seperti bom, tapi menyebar seperti api di sekam. Bu Lastri, yang dulu ketakutan, kini mulai membuka suara. Disusul oleh Bu Sri, dan 1-2 janda lain yang selama ini menahan luka dalam diam. Namun sebagian warga masih ragu. Mereka ingin bukti. Mereka ingin sesuatu yang bisa dilihat, bukan sekadar cerita. Karim tahu itu. Dan ia juga tahu waktunya semakin sempit. Malam harinya, Karim kembali ke masjid. Ia berdiri di atas mimbar, suaranya bergetar. "Saudaraku, akhir-akhir ini banyak fitnah keji menimpa saya. Tapi ketahuilah, ini semua ujian. Iblis sedang berusaha menjatuhkan para ulama." Warga saling berpandangan. Beberapa mulai tak lagi percaya penuh. Suasana masjid tak sehangat biasanya. Tiba-tiba, saat Karim hendak membaca ayat suci, lampu masjid padam seketika. Hening.
Kemudian terdengar suara angin berdesir di antara jendela. Tak lama, ada suara benda jatuh di dekat mimbar, suara keras, seperti tasbih yang terpental ke lantai. Karim menatap sekeliling. Panik. Wajahnya pucat. Dalam gelap itu, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Dan di dalam hati kecilnya, terdengar suara lirih yang ia coba abaikan. Kau bisa sembunyi dari manusia, tapi tidak dari Tuhan. Suasana desa Karangjati semakin panas, walau tidak ada yang benar-benar bicara lantang. Warga seperti berada dalam ruang penuh bom waktu. Semua menunggu ledakan. Nama Pak Haji Karim masih disebut-sebut dengan hormat, tapi kini disertai bisikan, tatapan curiga, dan gumaman pelan setelah punggungnya berlalu. Bu Ningsih tidak ke pasar lagi. Ia memilih di rumah, menjaga diri. Tapi anehnya, semakin ia diam, semakin banyak yang mulai percaya. Entah karena gerak-gerik Karim yang makin gelisah, atau karena satu demi satu para janda mulai membuka suara. Pak Lurah juga tak tinggal diam. Ia mulai mengumpulkan kesaksian diam-diam. Bukan untuk mempermalukan Karim, tapi untuk memastikan kalau benar ada kebusukan di balik jubah itu, maka ia tak akan jadi pemimpin pengecut. Sementara itu, masjid yang dulu jadi pusat ketenangan, kini seperti menyimpan bisik-bisik horor. Suatu siang, Marzuki, sang marbot masjid, sedang menyapu lantai kayu mimbar ketika ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di balik papan mimbar, terselip sebuah kamera kecil berdebu, tertempel dengan isolasi bening. Ia ternganga. Matanya membelalak tak percaya. Ini, siapa yang naruh? Marzuki bukan orang pintar teknologi, tapi ia tahu kamera itu bukan milik pengurus masjid. Dengan tangan gemetar, ia mencabutnya, membungkus dengan kain, dan langsung menuju rumah Pak Lurah. "Dari mana ini, Mar?" tanya Pak Lurah terkejut. "Di mimbar, Pak. Tersembunyi. Kayaknya udah lama." Pak Lurah mengambil kamera itu, dengan hati-hati membuka penutup memorinya, dan menghubungkan ke laptop anaknya. Hanya ada satu folder. Ketika folder itu dibuka, file pertama yang muncul membuat mereka sama-sama terdiam. Sebuah rekaman. Tampak Pak Haji Karim di dalam masjid, sendiri, malam-malam, duduk sambil berbicara sendiri, tentang janda, zakat, dan rencana-rencananya. Lebih dari itu, ada beberapa rekaman saat ia berdiri di mimbar, mencela kaum wanita penggoda. Namun kemudian kamera terus merekam saat ia turun dari mimbar, dan menerima amplop dari seseorang di lorong belakang. Wajahnya penuh senyum sinis. Sorot mata yang sangat berbeda dari citra alim yang biasa ia perlihatkan. Marzuki menelan ludah. "Pak, kita lapor polisi?" Pak Lurah menggeleng. "Belum. Kita butuh waktu. Kita perlu bicara sama Bu Ningsih. Dan mungkin juga Bu Lastri. Jangan sampai bukti ini malah hilang sebelum sempat digunakan." Sore itu, langit mendung. Desa sepi. Tapi di satu rumah kecil, terdengar suara pelan-pelan mengadu. Bu Lastri, janda anak satu, duduk di depan Pak Lurah dengan wajah tertunduk. Aku juga ngalamin, Pak," ujarnya lirih. "Dulu aku takut, soalnya anakku masih kecil, butuh bantuan." "Apakah Karim memaksa?" tanya Pak Lurah hati-hati. Bu Lastri mengangguk pelan, air matanya jatuh ke ujung dagu. Bilangnya ini bentuk penghapus dosa, semacam penyerahan, diri untuk pembersihan batin, dan aku bodoh, Pak. Pak Lurah menahan napas. Hatinya teriris. Ia tahu Bu Lastri bukan perempuan sembarangan, tapi tekanan hidup dan janji-janji muluk bisa menipu siapa saja. Dan yang paling menyakitkan, semua terjadi di balik nama agama. Malam harinya, Pak Lurah memanggil beberapa tokoh masyarakat ke rumahnya. Ada ketua RT, guru ngaji, dan 2 tokoh pemuda. Ia menaruh kamera di atas meja. "Ini bukti. Aku nggak akan paksa kalian percaya langsung, tapi tontonlah." Satu persatu mereka melihat. Tak ada yang berani bicara setelahnya. Hening. Akhirnya, Pak Darto, guru ngaji yang paling tua, berbicara pelan. "Aku kecewa, tapi ini harus kita bawa ke musyawarah warga. Kita nggak bisa tutup mata. Kalau kita diam,
Kita sama saja munafik. Yang lain mengangguk. Perlahan, roda keadilan mulai bergerak. Di rumahnya, Pak Haji Karim mulai merasakan sesuatu yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Setiap malam, suara azan yang biasa ia lantunkan kini terdengar palsu di telinganya sendiri. Ia sering terbangun jam 3 dini hari, mendapati dirinya basah oleh keringat, padahal cuaca dingin. Bahkan ia mulai melihat bayangan perempuan di sudut ruangan. Mereka berdiri diam, menatapnya tanpa berkedip, seperti menuntut sesuatu yang tak bisa ia bayar. Ia menyebut, itu gangguan jin. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, ini bukan jin, ini dosa. Dosa yang mulai bernyawa. 1 minggu kemudian, surat undangan musyawarah besar desa disebar. Temanya, transparansi dana zakat dan etika tokoh agama. Pak Haji Karim tersenyum saat menerima undangan itu. Tapi senyumnya kaku. Matanya memandang. Surat itu seperti menatap akhir dari pertunjukan yang sudah terlalu lama ia mainkan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah dinding sudah mulai berbicara? Atau ini baru permulaan dari azab yang sesungguhnya? Malam itu, Balai Desa Karangjati penuh sesak. Warga berdatangan dari segala penjuru, sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena kabar angin yang makin liar. Musyawarah besar yang diumumkan oleh Pak Lurah bukan pertemuan biasa. Ada kegugupan di udara, seperti sebelum badai besar. Pak Haji Karim datang terlambat. Ia melangkah pelan, sorban putih melilit rapi di kepala, dan tasbih besar di tangan kanannya menggantung tenang. Senyum tipis tetap tersungging, tapi matanya gelisah. Begitu ia duduk di kursi depan yang disediakan khusus untuk tokoh agama, beberapa orang menunduk. Bukan karena hormat, tapi canggung. Atmosfer di ruangan tak lagi seperti dulu, ketika kehadirannya mengundang decak kagum dan salaman berebut. Pak Lurah Slamet berdiri di depan mikrofon. Suaranya mantap, meski napasnya sedikit dalam. Terima kasih semua sudah hadir malam ini. Saya tidak akan bertele-tele. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang penting, sesuatu yang mungkin menyakitkan, tapi harus disampaikan. Warga mulai saling melirik. Ini bukan tentang aib pribadi seseorang. Ini tentang kepercayaan, tentang amanah, dan tentang kebenaran yang tak bisa terus dikubur demi nama besar. Ia memberi isyarat ke pemuda di sampingnya. Lampu ruangan diredupkan. Proyektor menyala. Sebuah video mulai diputar. Di layar, tampak seorang pria bersorban, duduk sendiri di dalam masjid. Suaranya terekam jelas. Bu Lastri itu gampang sekali dilunakkan. Asal diberi harapan anaknya bisa masuk kuliah. Sama aja kayak Ningsih, tinggal disentuh batinnya sedikit, langsung pasrah. Perempuan-perempuan ini lemah sekali. Ruangan hening, semua mata terbelalak. Lalu video kedua menyusul, rekaman dari balik mimbar. Terlihat Pak Haji Karim turun dari mimbar setelah khutbah Jumat, menerima amplop tebal dari seseorang yang wajahnya disembunyikan. Pak Haji Karim berdiri dari kursinya. "Fitnah, ini rekayasa!" serunya lantang. Namun suaranya tak menyatu dengan suasana. Tak ada yang membelanya. Pak Darto, guru ngaji tua yang duduk di barisan depan, berdiri. Suaranya serak namun jelas. "Pak Haji, saya ingin percaya ini bohong." Tapi suara itu suara jenengan. Kata-kata itu tidak mungkin keluar dari orang yang benar-benar takut pada Tuhan. Pak Haji Karim menggertakkan gigi. "Kalian semua sudah termakan hasutan. Aku sudah mengabdi bertahun-tahun. Kalian mau lawan ulama?" Bu Lastri berdiri pelan, air mata di matanya. "Kalau jenengan ulama, lalu kami ini apa? Kami yang sudah dirusak kehormatannya. Kami yang dipermainkan dengan embel-embel zakat. Kami bukan manusia." Tangisnya pecah, dan beberapa warga perempuan mengelilinginya, memeluk erat. Wajah Karim merah padam. Ia melangkah maju, menunjuk layar. Ini pasti kerjaan setan. Aku difitnah, aku dizalimi." Pak Lurah angkat tangan, suaranya keras. "Cukup, kita bukan hakim. Tapi kita punya kewajiban untuk melaporkan kebenaran ke penegak hukum. Malam ini juga,
saya akan kirim semua rekaman ini ke pihak kepolisian kabupaten. Tepuk tangan spontan terdengar dari arah pemuda desa. Beberapa warga menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya suara mereka didengar. Karim bergetar. Sorbannya terasa makin menjerat leher. Dadanya sesak. Tiba-tiba, ia terduduk di lantai. Nafasnya memburu. Semuanya fitnah, setan. Setan yang menyamar. Kalian nggak tahu apa-apa. Ia mulai meracau. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipis. Tangan yang tadinya menggenggam tasbih, kini mencakar udara kosong. Lalu, sesuatu terjadi. Lampu balai desa padam sesaat. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuat semua orang terdiam. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara deru angin yang mendesir lewat sela-sela jendela. Suara yang sama seperti malam-malam Karim ketakutan di rumahnya. Saat lampu menyala kembali, Pak Haji Karim sudah terbaring. Mulutnya berbusa, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit ruangan. Pak Haji, teriak beberapa orang mendekat. Tapi ia tak merespons. Matanya memutih. Dari hidung dan mulutnya, darah hitam pekat mulai keluar pelan. Bau menyengat menyebar di ruangan, warga menjerit. Beberapa mundur, syok. Pak Darto memejamkan mata dan berbisik pelan, "Ya Allah, azabmu datang dengan nyata." Jenazah Karim dibawa pulang malam itu juga. Tak ada pengawalan, tak ada penghormatan khusus. Keesokan harinya, masjid ditutup sementara waktu atas permintaan warga. Bu Ningsi berdiri jauh di halaman, memeluk anaknya sambil berdoa lirih. Ia tak menang, tapi ia juga tak bahagia. Ia hanya merasa lega, karena kebenaran akhirnya menampakkan wajahnya, meski dengan luka dan air mata. Langit Karangjati sore itu tampak bersih, tapi di hati setiap warga masih tersisa jejak hitam, jejak kebohongan yang bertahun-tahun tersembunyi di balik sorban putih dan kata-kata manis. Desa Karangjati tak lagi sama sejak malam musyawarah itu. Meski mulut banyak yang bungkam, hati-hati mereka tidak bisa diam. Nama Pak Haji Karim yang dulunya dielu-elukan, kini berubah jadi bahan bisik-bisik ngeri di setiap sudut warung dan pos. Ronda masjid besar yang dulu ramai dengan kegiatan, kini sunyi. Pintu gerbangnya digembok, dan spanduk putih bertuliskan, "Dalam perbaikan digantung seadanya." Tapi semua orang tahu, bukan karena bangunannya rusak, melainkan karena jiwa di dalamnya telah ternoda. Jenazah Pak Haji Karim dimakamkan dengan cepat. Hanya segelintir orang datang. Bahkan anak-anak muda yang dulu sering ia marahi karena tak sopan, memilih menjauh. Tak ada tabur bunga. Tak ada doa khusyuk. Hanya suara tanah yang dijatuhkan cepat-cepat. Bu Ningsi melihat dari jauh, berdiri di balik semak, tak ingin terlihat. Ia tak menangis, tapi wajahnya kosong, seperti lelah habis bertarung terlalu lama. "Aku nggak mau dia mati begitu cepat," bisiknya ke dirinya sendiri. Tapi, kalau itu balasan dari Tuhan, mungkin itu sudah yang paling tepat. Namun ternyata, kematian Karim bukan akhir dari segalanya. Justru itulah awal dari api yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah pemakaman, warga dikejutkan oleh kedatangan 2 mobil polisi dari kota. Mereka datang bukan untuk menutup kasus, tapi membuka lebih lebar. Laporan warga, video bukti, dan kesaksian para janda membuat pihak kepolisian akhirnya turun tangan lebih serius. Rumah Karim digeledah. Di sana ditemukan puluhan amplop kosong, tumpukan formulir zakat palsu, bahkan beberapa rekaman suara yang tersimpan di flash disk, isi percakapan Karim dengan perempuan-perempuan korban. Yang lebih mengejutkan, ditemukan juga sejumlah surat tanah dan sertifikat rumah atas nama orang lain, diduga diserahkan sebagai jaminan bantuan, tapi tak pernah dikembalikan. Satu persatu korban baru mulai muncul. Ada yang dari desa sebelah. Ada yang pernah menjadi santri pengajian privat di rumah Karim. Mereka semua membawa cerita yang sama. Ditekan, ditipu, ditakuti, dibungkam. Pak Lurah Slamet menerima panggilan dari kantor bupati. Ia diminta menyampaikan laporan lengkap tentang kejadian ini, termasuk dampaknya bagi masyarakat desa. Sambil duduk di ruangannya yang sempit, ia menghela napas panjang. Kita semua kecolongan.
Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu percaya pada bungkus. Guru Darto yang ikut menemaninya, menepuk pundaknya. Manusia bisa salah, tapi Tuhan enggak. Lihat saja, orang itu dikasih panggung, lalu diseret ke tanah dengan cara paling hina. Semua biar kita sadar, jangan terlalu mudah menaruh surga di mulut orang. Namun, hal paling aneh belum terjadi, sampai malam Jumat berikutnya tiba. Warga yang tinggal di sekitar masjid melaporkan hal-hal ganjil. Ada yang bilang melihat cahaya merah menyala dari dalam masjid, padahal pintu terkunci. Ada pula yang mengaku mendengar suara Karim melantunkan azan dengan suara serak dan putus-putus, padahal dia sudah mati. Tapi malam itu, kejadian besar benar-benar terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, langit di atas masjid mendadak terang, seperti disambar petir besar. Tak lama kemudian, terdengar ledakan kecil dari dalam masjid. Warga berhamburan keluar. Api menyala dari bagian belakang masjid, merambat pelan ke bagian atas. Tapi anehnya, tidak membakar seluruh bangunan. Hanya mimbar tempat Karim biasa berdiri yang hangus terbakar sempurna. Kayunya meleleh, tulisan ukirannya melepuh. Marbot tua, Marzuki, berdiri di depan pagar masjid dengan mata berkaca-kaca. Itu tempat dia dulu ceramahin kita. Dari situ semua kebohongan mulai, gumamnya. Warga berdatangan. Mereka tak berani mendekat, tapi semua sepakat, itu bukan kebakaran biasa. Azab datang 2 kali, kata Bu Lastri pelan. Pertama ke tubuhnya, sekarang ke tempat dia menyebar dusta. Esok paginya, berita tentang mimbar yang terbakar dari dalam menyebar cepat. Wartawan mulai berdatangan. Desa Karangjati menjadi sorotan. Beberapa orang menganggap ini aib, tapi banyak juga yang menyebutnya sebagai peringatan Tuhan yang nyata. Bu Ningsih, ketika diwawancarai oleh media, hanya berkata singkat, "Saya bukan siapa-siapa, saya hanya perempuan biasa. Tapi Tuhan itu Maha melihat, mungkin ini bukan tentang saya, ini tentang kebenaran yang akhirnya diberi suara." Pak Darto dan para tokoh desa berkumpul di balai untuk membahas rencana renovasi masjid. Tapi semua sepakat, mimbar itu tak akan dibangun kembali di tempat yang sama. Biar jadi pengingat, kata Marzuki. Kalau manusia bisa pura-pura suci, tapi Tuhan gak pernah pura-pura murka. Karangjati kembali tenang. Tapi di hati setiap warganya, ada bekas luka yang tak akan hilang begitu saja. Luka yang ditinggalkan oleh seorang penipu bersorban, yang sempat dianggap utusan surga, padahal utusan nafsunya sendiri. Dan dari puing-puing mimbar yang terbakar itu, warga belajar satu hal. Jangan mudah percaya pada yang bersorban, sebelum melihat apa yang dia sembunyikan di baliknya. Minggu berikutnya, suara takbir menggema di langit Karangjati. Hari Raya Idul Adha tiba, dan seperti biasa, seluruh warga desa berkumpul di lapangan utama untuk melaksanakan salat berjamaah. Tapi tahun ini terasa berbeda. Bukan karena tak ada kambing atau sapi kurban. Bukan pula karena langit yang mendung sejak pagi. Tapi karena tak ada suara Pak Haji Karim yang memimpin takbir dari pengeras suara masjid, seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya suaranya lantang, penuh semangat, dengan tasbih di tangan dan sorban putih, melambai tertiup angin. Kini, mikrofon. Itu kosong. Tak ada yang berani menggantikan posisinya di mimbar masjid. Bahkan imam tetap dipilih dari desa sebelah. Orang-orang saling melirik saat salat selesai. Semua rindu suasana Idul Adha yang dulu, tapi tak seorang pun yang berani mengungkapkannya. Rindu itu tercampur dengan rasa malu, luka, dan kemarahan. Terutama karena mereka tahu, mereka pernah mengangkat seorang pemangsa menjadi panutan. Setelah salat, warga berkumpul untuk pembagian daging kurban. Bu Ningsih ikut membantu di dapur umum bersama janda-janda lain. Ada rasa yang aneh di hatinya. Bukan bahagia, tapi seperti beban panjang yang akhirnya mulai diturunkan. Beberapa ibu sesekali meliriknya lalu mendekat dan memeluk. Tak ada kata-kata, hanya pelukan, air mata, dan pengakuan lewat genggaman tangan.
Kami percaya sekarang, Ningsih. Maafkan kami, ucap Bu Murni, yang dulu paling getol membela Karim. Ningsih hanya mengangguk pelan. Saya juga pernah salah. Percaya pada orang yang cuman bisa ngomong surga, tapi hidupnya neraka. Sementara itu, di rumah Pak Lurah Slamet, rapat kecil digelar. Mereka membahas kelanjutan status masjid besar yang selama ini jadi pusat ibadah. Apa kita perbaiki mimbar itu? Tanya seorang warga. Pak Lurah menggeleng. Tidak, saya setuju dengan usul Pak Darto. Kita biarkan area itu kosong. Kita ganti dengan taman kecil. Tanam bunga di situ. Biar setiap yang lewat bisa ingat. Kalau tempat suci bisa jadi sarang dusta kalau kita terlalu mudah percaya. Pak Darto menambahkan, dan mulai sekarang, semua kegiatan pengajian harus diawasi. Kita tak akan biarkan satu orang lagi menguasai masjid sendirian, seolah dia nabi. Semua mengangguk setuju, bukan dengan semangat, tapi dengan keikhlasan baru. Keikhlasan untuk belajar dari luka. Malamnya, Bu Ningsih duduk di teras rumahnya. Anaknya sudah tidur. Di pangkuannya, ada Al-Quran kecil yang dulu ia tinggalkan karena trauma mendalam. Lama ia pandangi sampulnya. Tangannya gemetar saat membukanya. Tapi kali ini, ia membaca bukan karena diminta, bukan karena ditekan, melainkan karena ia ingin memulihkan jiwanya sendiri. Bukan Allah yang salah, bukan Islam yang jahat. Yang jahat itu manusia yang pakai agama buat nginjek orang lain. Gumamnya pelan, angin malam bertiup lembut, seperti mengamini kata-katanya. Di sisi lain desa, rumah Pak Haji Karim kini dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Warga bilang rumah itu beraroma gosong, meski tidak pernah terbakar. Beberapa anak kecil yang bermain di dekat pagar mengaku melihat sosok bersorban duduk di teras saat malam hari. Tapi saat didekati, langsung menghilang. Cerita-cerita itu menyebar cepat, seperti kisah-kisah rakyat yang ditanamkan dari trauma kolektif. Akhirnya, warga sepakat rumah itu akan diubah menjadi rumah singgah dan pusat bantuan sosial. Sebuah ironi yang manis. Dulu rumah itu tempat pemerasan berkedok amal, kini akan jadi tempat amal yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu. Karangjati perlahan menyembuhkan diri. Masjid kembali dibuka, dengan imam baru, dan sistem pengurus yang transparan. Warga mulai datang lagi, meski masih ada yang duduk berjauhan, seolah takut bayangan masa lalu menyentuh mereka lagi. Tapi yang paling terasa adalah, suara takbir kini terdengar lebih jujur, bukan dari tenggorokan orang bersorban, tapi dari hati orang-orang yang pernah kecewa, dan memilih bangkit dengan iman yang lebih murni. Pak Darto suatu sore berkata pada murid-murid ngaji barunya, agama itu bukan kostum, bukan gelar, bukan juga soal berapa kali kau ceramah, tapi tentang bagaimana kau memperlakukan orang lain. Kalau kau bicara soal neraka tiap hari, tapi hidupmu menyiksa orang, maka neraka itu udah duluan hidup di dalammu. Dan anak-anak itu, yang dulu takut pada masjid karena sosok Karim, kini mulai kembali tertawa di serambinya. Membaca huruf-huruf hijaiyah, bukan dengan ketakutan, tapi dengan rasa ingin tahu. Karena mereka tahu, kebenaran tak akan mati hanya karena seorang munafik bersorban jatuh ke tanah. Yang jatuh adalah kebohongan. Yang tersisa adalah kesempatan untuk membangun ulang dengan hati yang bersih. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam Jumat yang menggemparkan itu. Meski luka belum benar-benar sembuh, desa Karangjati mulai berbenah. Pelan, tapi pasti. Masjid besar itu, yang dulu jadi simbol kekuasaan Pak Haji Karim, kini berubah wajah. Di tempat mimbar lama yang terbakar, warga menanam pohon tabebuya kuning. Pohon itu kecil, belum berbunga, tapi tetap mencolok, seperti janji bahwa segala sesuatu bisa tumbuh lagi, asal dirawat dengan jujur. Taman kecil dibangun di sekelilingnya. Ada bangku kayu, ada kolam kecil, dan ada papan berisi kutipan dari Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Khoes Lukman, 11, warga menyebutnya Taman Pengingat. Setiap Jumat sebelum sholat dimulai, imam akan mengajak jamaah duduk sejenak di taman itu. Bukan untuk berkabung, tapi untuk merenung.
agar tak terulang. Bu Ningsih kini mulai mengajar mengaji anak-anak di rumahnya. Ia tak pernah memaksa, tak pernah menggurui, hanya membacakan ayat-ayat pendek sambil bercerita, membiarkan anak-anak menyerap nilai dengan rasa. "Saya dulu salah percaya," katanya pada suatu sore kepada murid-murid kecilnya. Tapi itu bukan salah Qur'annya, itu salah orang yang bacanya cuma buat menakut-nakuti orang. Anak-anak mengangguk sambil mencoret-coret buku latihan. Mereka mulai belajar bahwa agama bukan senjata untuk menekan, tapi pelita untuk menerangi. Sementara itu, rumah bekas Pak Haji Karim resmi diubah menjadi rumah singgah Karangjati. Dikelola oleh ibu-ibu janda yang dulu pernah jadi korban janji palsunya. Di sana ada dapur umum, perpustakaan kecil, dan ruangan konseling. Tak jarang, perempuan dari desa lain datang untuk mencari bantuan, atau sekadar tempat bercerita. Rumah itu jadi tempat bernaung bagi hati yang remuk. Bukan karena fisiknya, tapi karena jiwa-jiwa tulus yang menjaganya. Bu Lastri, salah satu pengurus, sering berkata, "Dulu kita ditipu di rumah ini, sekarang kita tebus itu dengan kasih sayang yang benar." Rumah itu jadi warisan paling nyata dari dosa Karim. Dan cara masyarakat membalikan luka menjadi kekuatan. Namun, tak semua bisa memaafkan semudah itu. Pak Saman, salah satu pemuda yang pernah difitnah dan dipenjara karena mencoba membongkar aib Karim, masih sering menatap kosong. Meski kini telah dibebaskan dan dibersihkan namanya, hatinya belum bisa lupa bagaimana dunia membungkamnya dulu. Suatu malam, saat duduk sendiri di warung kopi, ia berkata pelan kepada Pak Darto, "Pak, saya nggak butuh Karim mati. Saya butuh keadilan hidup." Pak Darto mengangguk pelan. "Keadilan itu bukan selalu soal hukuman, Man. Kadang, keadilan datang dalam bentuk pengakuan. Dan kau udah dapat itu." Pak Saman hanya diam. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak marah, hanya sedih. Dan dari kesedihan itu, harapan kecil mulai tumbuh, bahwa ia bisa sembuh pelan-pelan. Desa Karangjati tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi justru dari peristiwa itu, muncul wajah baru desa, yang lebih terbuka, lebih hati-hati, dan lebih mau mendengarkan. Anak-anak muda mulai aktif dalam kegiatan keagamaan, tapi mereka belajar untuk bertanya, untuk mengkritik, untuk tak menelan. Bulat-bulat ucapan yang dibalut dalil. Kalau ada yang bilang dia wakil Tuhan, suruh dia buktikan dulu dari caranya hidup, bukan caranya ngomong, ujar seorang pemuda dalam forum remaja masjid. Ucapan itu disambut tepuk tangan, karena mereka tahu, kesalehan bukan suara keras dari mimbar, tapi langkah pelan yang jujur di jalan hidup. Kini, setiap malam Jumat, masjid tetap ramai. Tapi tak ada lagi sorban putih yang dikibaskan dengan angkuh. Tak ada lagi teriakan tentang neraka untuk menakut-nakuti orang miskin. Yang ada hanyalah suara Al-Quran, dibacakan perlahan, dengan air mata dan senyum bersamaan. Dan ketika takbir dikumandangkan dari speaker masjid, suaranya bukan berasal dari mulut yang ingin disanjung, tapi dari hati yang belajar rendah hati. Karangjati berubah, tidak sempurna, tapi cukup untuk memberi harapan. Dan warisan Pak Haji Karim, ia meninggalkan takut, trauma, dan kenangan pahit. Tapi juga meninggalkan pelajaran terbesar, bahwa agama yang benar tidak pernah butuh topeng. Langit Karangjati mendung sore itu, seperti menahan hujan yang belum siap jatuh. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Di pelataran masjid, anak-anak berlarian, tertawa sambil membawa buku Iqra. Tak ada lagi ketakutan di mata mereka. Tak ada lagi bayang-bayang sorban putih yang dulu menghantui sudut-sudut suci masjid itu. Di taman kecil yang dulu bekas mimbar Pak Haji Karim, pohon tabebuya mulai berbunga. Kuning cerahnya mencolok di antara rerumputan yang baru tumbuh. Bunganya berguguran pelan, seperti lembar-lembar maaf yang turun dari langit. Bu Ningsih duduk di salah satu bangku kayu, mengenakan kerudung sederhana sambil menatap anak-anak yang belajar. Di pangkuannya, Quran kecil terbuka. Bibirnya bergerak, pelan, tak bersuara, tapi damai sekali.
Kalau dulu saya mati waktu itu, mungkin saya nggak sempat ngerti. Tuhan nggak pernah tidur, gumamnya pelan. Ia menutup Qur'annya, menatap langit yang mulai gelap. Hujan belum turun, tapi awan sudah bergulung perlahan. Di sisi lain desa, Pak Saman sedang membantu membetulkan atap rumah singgah. Tangannya kotor oleh debu dan paku, tapi wajahnya tenang. Tak ada lagi dendam yang menyesakkan dadanya. Ia telah menerima kenyataan. Keadilan yang datang tak selalu dalam bentuk pembalasan, tapi bisa berupa kesempatan untuk hidup lebih jujur dari mereka yang menindas. Ia turun dari atap, menatap bangunan yang dulu rumah sang penipu. Kini, dindingnya dipenuhi lukisan anak-anak dan kaligrafi buatan warga. Di pintunya tertulis, "Rumah ini dulunya penuh dusta, sekarang menjadi tempat kebenaran dipeluk dengan tangan terbuka." Ia tersenyum. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. Waktu maghrib tiba. Suara azan berkumandang, merdu dan tenang. Bukan dari suara Pak Karim yang dulu suka menggertak dengan nada tinggi, tapi dari suara muda, ikhlas, dan gemetar oleh rasa takut kepada Tuhan. Bukan takut kehilangan pengaruh. Jemaah berkumpul. Laki-laki, perempuan, tua, muda. Mereka berbaris dalam diam, dengan wajah-wajah yang mulai damai. Di antara mereka, Bu Ningsih berdiri. Di saf belakang, beberapa janda yang dulu ditakuti, kini ikut mengangkat tangan dan melafalkan takbir. Tangis, mereka mengalir, tapi bukan karena trauma. Tapi karena merasa akhirnya doa-doa mereka dikabulkan. Lalu, tiba-tiba langit bergemuruh. Sekilas, semua menoleh. Ingatan mereka melayang ke malam Jumat yang tak terlupakan. Malam di mana tubuh Pak Haji Karim terbakar dari dalam di atas mimbar. Malam di mana takbir berubah jadi teriakan panik. Dan orang-orang melihat sendiri bahwa azab bukan cerita kosong. Tapi kali ini, guntur itu tidak disambut dengan takut. Hanya dengan tatapan tenang dan lirih. Kalau memang Tuhan bicara lewat langit, semoga kali ini yang Dia sampaikan adalah maaf. Langit memang menangis malam itu, tapi bukan dengan api, melainkan dengan hujan pelan, lembut, dan menenangkan. Butir-butir air jatuh membasahi sajadah-sajadah, membasahi daun-daun pohon tabebuya yang masih mekar. Seakan langit berkata, "Sudah cukup, kalian sudah belajar. Sekarang saatnya menyembuhkan." Di mimpi seorang anak kecil malam itu, ia melihat sosok bersorban putih berdiri di tepi jurang. Sosok itu berteriak, memanggil-manggil, tapi tak ada suara yang keluar. Sorban itu kotor, wajahnya melepuh. Mata memohon ampunan, tapi dari mulutnya keluar darah hitam. Anak itu hanya menatap lalu berbalik. Ia berjalan ke arah cahaya, menuju suara Al-Quran yang dibacakan dengan lembut. Ia tahu, suara dari langit yang dulu menakutkan, kini berubah jadi suara petunjuk. Dan di sanalah cerita ini berakhir, dengan satu pelajaran yang tak boleh dilupakan. Keimanan bukan ditentukan dari sorban yang dililit, tapi dari hati yang tidak menyakiti.